Opening film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Kim sedang menelpon sang kekasih. Maksud hati ingin melamarnya, namun karena kurangnya komunikasi di antara mereka, maka rencana pun itu seketika gagal total. Tak menyerah, Kim akan menemuinya ke bandara karena diketahui sang kekasih bekerja sebagai pramugari. Namun di tengah perjalanan, ia menemukan seorang pria yang membawa narkoboy sehingga kewalahan menghadapi Kim, maka si pelaku berusaha melarikan diri. Setelah berhasil dikejar, ternyata Kim sengaja dijebak untuk masuk ke markas mereka dan setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Kim pun menyerahkan para begundal ini terhadap pihak kepolisian. Dan inilah Wings of Dread 2026. Setelah izin mengambil cuti pada atasan, Kim memutuskan akan pergi ke kota Ulea untuk menuntaskan rencananya, yakni melamar sang kekasih. Singkat cerita, sampailah Kim di kota tujuan hingga berhasil bertemu dengan sang kekasih di tengah kesibukan schedule penerbangannya. Dan benar, tepat ketika Kim akan memberikan cincin tanda keseriusan hubungan mereka, sang kekasih yang bernama Amoy justru mendapat telepon untuk kembali mengudara hingga meninggalkan Kim begitu saja. Lolo. Sedangkan di bandara sendiri kita akan diperlihatkan dengan dua orang polisi udara dari Ulea yang bernama Kapten Lu bersama bawahannya yang bernama Chen. Mereka berdua mengemban misi berbahaya, yakni akan membawa buronan kelas kakap dari Ulea ke Siuyuan, Tiongkok. Setelah mendapat tugas berat dari negara, maka sang kapten pesawat memberitahukan pada semua krunya bahwa penerbangan sekarang bukanlah penerbangan biasa, maka diharapkan tiap-tiap kru harus berkonsentrasi. Jika terjadi hal yang tak diinginkan, maka hendaklah segera menghubungi polisi udara. Sebelum penerbangan dilakukan, para kru pesawat mengecek keamanan kabin pesawat dan semua sudut-sudut yang berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tak bertanggung jawab, hingga memeriksa fungsi peralatan darurat untuk mengantisipasi peristiwa tak diinginkan terjadi. Gagal melamar di tempat romantis tak apa, karena Kim berusaha akan melamar di pesawat pun jadi. Seperti biasa, para calon penumpang diperiksa oleh petugas bandara untuk masuk ke gate masing-masing. Terjadi sedikit keributan ketika si pria berambut pirang membawa sajam di tasnya. Di luar ekspektasi, Kim membantunya menerjemahkan bahwa dia hanya membawa benda kerajinan tangan oleh-oleh khas Ulea. Tak lama Kim disapa oleh penumpang lain dan mengatakan bahwa Kim tak seharusnya membantu pria tadi karena ia curiga pria tadi memiliki kromosom XYY. Itu berarti memiliki kecenderungan untuk lebih mudah marah, impulsif, dan mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi. Tak seperti biasanya, petugas pengantar makanan dilakukan oleh orang yang berbeda. Hal tersebut sempat disadari oleh pramugari senior, namun beberapa kru menganggap petugas biasa mungkin saja melakukan cuti. Singkat cerita, ditempatkanlah si buronan kelas kakap tersebut dengan didampingi oleh dua orang petugas di tempat yang sudah disediakan. Amoy begitu terlihat tegang dengan penerbangan kali ini, namun senior dan rekannya terus menyemangati karena penerbangan kali ini akan baik-baik saja seperti biasa. Penumpang pertama yang masuk pesawat adalah si miliarder yang akan menempati kursi kelas 1. Namun di luar ekspektasi, seorang bocil berlari hingga tak sengaja menjatuhkan HP-nya. Sampai-sampai terjadi keributan dalam pesawat antara si miliarder dengan ibu si bocil. Beruntung datang si gendut yang langsung meredam keributan. Berbagai macam penumpang yang masuk, namun tepat saat Kim muncul, Amoy dibuat terdiam sepersekian detik.
Peristiwa seperti ini memang sering terjadi di mana ibu-ibu kolot yang membudakeun meminta pindah kursi ingin duduk di sebelah jendela. Beruntung ada pria baik hati, kita sebut saja Iko, dengan senang hati mau menukar tempat duduknya. Thank you, sir. Yeah, anytime. Tepat setelah pintu pesawat ditutup dan penumpang sudah memakai sabuk pengaman masing-masing, maka pesawat pun melakukan take off. Baru saja situasi tenang, kembali terjadi keributan saat si miliarder berebut toilet pesawat yang penuh. Di tengah mengudara, sang kapten menyadari bahwa sinyal komunikasi mereka terputus. Bahkan di sela-sela kondisi darurat, si ibu tua rempong malah mabuk udara parah karena penyakit epilepsi yang membuat Iko sontak menenangkan dan memberinya obat. Relax. Melihat aksi heroik yang dilakukan oleh Iko, akhirnya Kim mau bertukar kontak dengannya melalui via scan kode QR. Kim berkali-kali menghubungi kru pesawat karena menyadari bahwa pesawat mulai keluar rute penerbangan berdasarkan petunjuk di smartwatch-nya. Kok kenapa Kim bisa memiliki aplikasi canggih di barang pribadinya? Siapakah dia sebenarnya? Entahlah. Benar saja, di area control center Siu Yuan pun mendeteksi pesawat telah keluar jalur hingga mereka mencoba meminta klarifikasi dari pihak Bantara Ulea, dikhawatirkan terjadi pembajakan pesawat. Kecurigaan Kim memang benar adanya. Faktanya, Kim adalah seorang polisi udara Tiongkok yang memiliki ketajaman insting dan meyakini bahwa pramugari yang menghampirinya bukan pramugari asli sehingga... Sesaat akan melumpuhkan si pramugari palsu, datanglah seorang wanita ikut menyerang karena menganggap Kim seorang pembajak yang telah berani menyerang kru pesawat. Mengetahui si wanita merupakan anggota polisi udara setelah mengeluarkan senjatanya, Kim pun segera memberitahunya bahwa ia juga merupakan polisi udara dari negara Tiongkok, hendak mendapati pramugari yang palsu di pesawat ini. Mendengar kegaduhan di kabin depan, maka Kapten Lu datang dan memastikannya benar saja telah terjadi aksi penyerangan yang dilakukan oleh wanita tadi. Namun sayang, identitas Kim masih diragukan oleh polisi udara dari Ulea. Pramugari korban penyerangan pun mengklarifikasi bahwa memang benar wanita itu yang menyerangnya, bahkan telah mengancam pilot untuk mengubah rute penerbangan. Polisi udara wanita yang bernama Yuan menyadari bahwa penjahat ini tidak sendiri. Ia berasumsi bahwa masih ada pembajak lainnya di pesawat yang masih berkamuflase. Namun aneh, saat ia memeriksa penumpang di kelas 1, mereka semua tertidur tak sadarkan diri. Wake up. Keanehan ini menimbulkan spekulasi, bisa saja petugas pengantar makanan yang berbeda tadi adalah pelakunya, dan bisa saja pelakunya juga merupakan penumpang kelas 1 yang tidak ada di tempat. Awalnya kecurigaan petugas tertuju pada si pembuat onar yakni si miliarder karena tidak ada di tempat duduknya. Akan tetapi setelah diperiksa di toilet pesawat, ternyata Yuan berhasil menemukan alat pengacau sinyal di toilet pesawat. Si miliarder dicap sebagai tersangka hingga tiba-tiba Kim datang lagi ke ruang kabin dan mengatakan sebelum si miliarder masuk, ada seorang pria berambut ikal panjang masuk terlebih dahulu ke toilet pesawat. Tepat ketika Yuan menghampiri pria tersebut dan akan memeriksa apa yang dibawanya, tiba-tiba ya, si gendut menyandra salah satu kru pesawat, maka Kim tak akan membiarkan peristiwa ini terjadi berlarut-larut sehingga
Selesai menangkap si gendut, Yuan kembali memeriksa tas tadi namun tidak terdapat hal yang mencurigakan. Namun saat mengecek tas milik Kim, ditemukanlah sebuah bom yang membuat seisi pesawat menjadi panik gara-gara kecomelan si ibu-ibu rempong. Bukan hanya itu, ponsel Kim juga memiliki aplikasi pengendali bom. Kenapa ini bisa terjadi? Seorang vlogger wanita mengatakan pada Kapten Lu dan pramugari bahwa si rambut ikal panjanglah yang sengaja memasukkan bom tersebut ke tas milik Kim saat terjadi keributan tadi. Terjadilah panik attack di tengah kekacauan tersebut sehingga para polisi udara dan kru pesawat harus berkonsentrasi penuh dalam melakukan tugas mereka. Situasi kembali tenang tepat saat kemunculan seorang pria yang mengaku seorang penjinak bom dari kemiliteran ULEA. Maka tak heran bom tersebut dipercayakan kepadanya. Dalam kondisi terikat, Kim menyadari tato yang sama dipakai oleh Iko. Hal itu 100% meyakinkan bahwa dia juga terlibat dalam aksi pembajakan, sehingga Kim pun sadar HP-nya telah men-scan kode QR yang padahal itu adalah sebuah jebakan untuknya sehingga... Bersamaan dengan terbongkarnya rahasia Iko, anehnya semua pembajak yang telah ditahan kini kembali bebas dan menyerang para petugas dan kru pesawat termasuk Chen. Pertarungan berlangsung alot karena tak mudah bagi Chen mengalahkan si gendut yang notabene ukuran badannya lebih gede dan tenaganya pula lebih besar. Di sisi lain dengan penuh keberanian, Sri Kandi dari ULEA ini menghajar para pembajak. Dikeroyok oleh dua orang, membuat Yuan kewalahan sampai akhirnya... Sementara untuk Kapten Lu mencoba kembali melumpuhkan si pramugari palsu. Terlalu kuat, maka tak heran jika Kapten Lu dikeroyok oleh para pembajak. Dengan tangan terikat, Kim harus menghadapi serangan brutal yang Iko layangkan kepadanya. Pertarungan ini sungguh tidak adil karena Kim dalam posisi tangan terikat dan karena faktor tidak ada boboho di sampingnya. Naas, jagoan kita semua harus kalah pada momen ini. Tanpa kita duga dari awal, ternyata misi pembajakan tersebut telah disusun rapi oleh Iko demi untuk menyelamatkan sahabatnya dengan menurunkan banyak anggota untuk menghadapi banyak petugas. We need to have more people. Up security. Sorry, I meant 20. Sungguh malang si miliarder selalu menjadi korban. Hingga kali ini, ia kembali disandra agar pilot kembali mengubah rute penerbangan sesuai yang para pembajak inginkan. Tak mendapat respon, sontak membuat si buron marah dan menyandra si bocil di hadapan kamera yang memaksa pilot harus menurutinya. Si gendut yang merasa asa aing terus menghajar salah satu kru pesawat sehingga si rambut pirang yang awalnya dicurigai pihak bandara pun ternyata ia penumpang pertama yang tidak tahan melihat ketidakadilan di depan matanya sehingga... Singkat cerita, para pahlawan yang sudah tawala kaya ini diseret dan dikumpulkan ke ruang kargo. Berdasarkan perintah dari Kim, Amoy memberikan saran terbaik pada sang kapten untuk memasuki area badai agar para pembajak yang lengah tanpa duduk aman pun sejenak bisa dikacaukan konsentrasinya dan memberi peluang bagi para petugas untuk melakukan serangan balik. Tetapi di ruang kargo, si gendut mencoba akan menggadabah Yuan, namun Kim berhasil mencegah perilaku bejat orang tersebut. Harus saya akui si gendut ini benar-benar kuat, tapi jangan panggil dia Kim jika tak mampu untuk mengalahkannya.
Setelah berhasil membebaskan borgol masing-masing, Kim mendengar 3 kali alarm bahaya yang menandakan rencananya agar pesawat memasuki badai telah disetujui pihak maskapai. Maka dari itu, Kim tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk melumpuhkan para pembajak. Tapi tiba-tiba, ya, Iko sang pilain pun datang ke ruang kargo untuk menghabisi para petugas yang sudah berhasil terbebas. Untuk mengefektifkan waktu, maka Kim menyuruh petugas lainnya pergi ke ruang penumpang, sementara dia akan menghadapi sang pilain sendirian. Entah harus kita sebut apa pertarungan ini, namun yang jelas pertarungan tersebut sangatlah intens dan kita sebut saja pertarungan di atas awan. Di tengah gonjang-ganjingnya keadaan dalam ruangan kargo pesawat, sedikit pun tak menyulutkan tekad Kim untuk mengalahkan musuhnya. Bukan hanya pada adegan baku hantam saja, ketegangan justru lebih terasa saat pesawat mulai memasuki area badai mematikan. Berkat kerjasama dan saling percaya satu sama lain, maka kapten dan kopilot berhasil melewati area badai yang mematikan. Mendapati para pembajak yang terombang-ambing, maka para kru pesawat memanfaatkan kesempatan ini untuk balik menyerang. Bukan hanya mereka, para penumpang pun bersimpati dan ikut membantu para kru menghadapi para pembajak tersebut. Saat para penumpang dan kru pesawat tumbang, di timing yang tepat, Yuan dan para petugas lainnya pun datang. Entah terbuat dari apa tubuh si pramugari palsu ini, wanita tersebut sungguh-sungguhlah kuat meski sudah dihajar habis-habisan oleh Yuan. Sedangkan untuk Kapten Lu berhasil menumbangkan si rambut ikal panjang yang sedari tadi sangat merepotkan. Kembali pada Kim yang tak menyerah menghadapi kehebatan sang pilain, tetapi dalam keadaan terpojok, sang pilain alias Iko mengatakan bahwa sekarang ia akan menghabisi para petugas juga kru pesawat terlebih dahulu sebelum menghabisinya. Mendengar ancaman tersebut, Kim adrenalinnya kembali bangkit sehingga tak hanya tangan kosong, mereka memanfaatkan benda yang ada di sekitarnya untuk melakukan aksi penyerangan. Setelah berbagai upaya dan mengkombinasikan beberapa jurus di Shaolin Popeye, akhirnya Kim mampu mengalahkan Iko dengan sangat luar biasa. Di sela-sela ketegangan, muncul si buron menembak salah satu penumpang sebagai bentuk ancaman, hingga tak disangka si penjinak bom datang menyandera Amoy yang sudah dipasangi alat peledak, dan ternyata dia bukanlah anggota militer, melainkan anak dari si buronan itu sendiri. Tak lama berselang muncullah Kim untuk meredam ketegangan, bahkan ia rela tertembak demi menyelamatkan sang pujaan hati. Demi menyelamatkan Amoy, Kim kembali akan mempertaruhkan hidupnya, tetapi ya, di timing yang tepat, petugas dan para penumpang berhasil melumpuhkan ayah dan anak yang super biadab ini. Sayang beribu sayang, bom di tubuh Amoy mulai aktif. Kim yang memiliki IQ di atas rata-rata pun memilih menggunakan nitrogen cair untuk menurunkan suhu bom sampai minus 130 derajat guna membekukan papan sirkuit elektronik dalam alat peledak. Meskipun konsekuensinya tangan Kim akan terluka parah akibat paparan nitrogen cair.
Sementara kru pesawat dan penumpang membuat dinding penghalang mengantisipasi skenario buruk yang terjadi dan Kim memulai aksi penuh resiko. Meskipun tangannya sudah terluka dampak nitrogen cair, Kim yang kesakitan pun seolah tak memperdulikan hal tersebut karena baginya keselamatan Amoy adalah hal utama. Maka tak heran jika ada pepatah yang mengatakan puncak dari rasa cinta adalah sebuah pengorbanan. Muak dengan keegoisan para penumpang yang takut mati di tengah perjuangan Kim, si rambut pirang sontak berteriak dan memperingatkan mereka harusnya sekarang memberikan support pada Kim dan Amoy agar mereka semua bisa selamat dan... Ya, sorak-sorai menggema dengan mengeluh-eluhkan kehebatan polisi udara Tiongkok. Bukan hanya mereka rakyat yang bangga akan pengorbanan polisi ini, tapi Amoy seolah merasa jatuh cinta kembali pada sosok Kim kekasihnya. Setelah sekian banyak drama dan bahaya yang mereka alami, pesawat bisa lepas landas dengan aman. Kedatangan mereka disambut oleh para pasukan elit untuk mengamankan para pembajak. Bukan hanya itu, atas keberaniannya, si miliarder mampu meluluhkan hati sang pramugari senior. Melihat pahlawannya turun dari pesawat, si vlogger wanita ini terjatuh lemas karena terharu hingga dengan bangga mempublishnya dengan caption sebagai pahlawan bagi rakyat Tiongkok. Film ditutup dengan momen manis antara Kim dan Amoy. Di saat cinta kembali membara, di waktu yang tepat pula Kim langsung melamar pujaan hatinya. Kemudian film pun tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah kadang jeda adalah cara hidup memastikan kita punya cukup tenaga untuk melompat lebih tinggi. Sabar bukan berarti berhenti untuk berjuang, melainkan sabar adalah melakukan bagian kita sebaik mungkin lalu membiarkan semesta menyelesaikan sisanya. Saya Kim dan keluarga mengucapkan selamat beraktivitas saudaraku. Tetap semangat, tetap menonton film aslinya ya. Jangan lupa untuk bersyukur hari ini. See you next time.